Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita sama-sama kembali bisa berkumpul di rumah Allah dalam rangka untuk mengikuti salat berjamaah, salat maghrib, dan insyaallah ini adalah permulaan kajian keislaman atau mudarasatul ilmi setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan di malam hari ini kita bisa mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan duduk di masjid i'tikaf sambil menunggu salat isya, insyaallah. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, Rasul yang telah membawa umat manusia ke jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah. Hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu, ustadz-ustadz, guru-guru kami yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita akan melihat amalan-amalan yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan, dan itu ada kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita akan melihat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba di hari kiamat itu dari amal-amalnya adalah salatnya. Fa in saluhat, apabila salatnya itu baik, faqad aflaha wa anjaha, dia akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, dia juga akan bebas dari segala macam penderitaan. Dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa in fasadat, apabila amal salatnya itu rusak, ada cacat, ada celah, faqad khaba wa khasira, sungguh dia menjadi orang yang celaka dan mendapatkan kerugian yang besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, fa in intaqasa, apabila dalam salatnya itu ada kelemahan, ada kekurangan, bukan rusak salatnya, tapi ada yang lemah, ada yang kurang. Maka bagaimana kondisinya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada
malaikat yang memeriksanya, unduru hal li'ibadi min tatawwu'in. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, lihatlah kepada amal-amal hambaku yang lain daripada amal sunatnya dari salat itu. Fayukammalu biha ma intaqas. Maka dengan amalan sunat itu akan disempurnakan apa yang kurang dari salat fardunya. Dengan dia melakukan amal yang sunat, salat yang sunat, maka itu mampu menambal, kalau bahasa kita yang lain, itu amalan salat fardunya. Summa yakunu sairu amalihi ala dzalika, kata Nabi. Kemudian begitu juga dengan amal-amalnya yang lain, itu akan dilihat seperti itu. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ada pendapat dari ulama salaf kita. Kata para ulama, sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ganjaran dari perbuatan baik itu adalah perbuatan baik yang dilakukan setelahnya. Mungkin ini yang dimaksudkan adalah apabila dia melakukan suatu amalan fardu itu berupa kebaikan, kewajiban dalam agama yang mendatangkan pahala, maka amalan yang fardu itu, makna yang pertama, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika amal fardu itu ada iringan di belakangnya dengan amalan-amalan sunat. Salat fardu, kemudian ada salat sunat setelahnya yang mengiringi seperti salat rawatib dan lainnya. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama, seseorang yang mampu melakukan ibadah yang fardu, kemudian dilanjutkan atau diiringi ibadah fardunya dengan amalan-amalan yang sunat setelahnya, maka itu pertanda sempurna amalan fardu yang dikerjakan. Kenapa demikian? Karena kalau ada kekurangan, sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi, dari ibadah fardunya, maka dia akan tertutupi kekurangannya dengan dilakukan amalan-amalan yang sunat setelahnya. Yang ketiga, ibadah fardu yang dilakukan yang diiringi dengan ibadah fardu yang sunat setelahnya, itu pertanda ibadah fardunya adalah ibadah yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin banyak dia melakukan kebaikan, maka semakin dia tambah kebaikan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menutup hadis tadi, cara Allah Subhanahu wa taala menerima dan menyempurnakan amalan fardu dari hambanya dengan ada iringan dari amalan sunat setelahnya yang mampu menutupi kekurangan dan kelemahan serta kealpaan dari salat fardunya atau ibadah fardunya. Begitu juga di ujung hadis disebutkan ketika ada amalan-amalan yang lain setelahnya selain salat. Kita contohkan yaitu ibadah puasa kita yang fardu yang baru selesai kita kerjakan sebulan penuh selama di bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ibadah puasa yang fardu ini itu ada dua amalan sunat yang mengiringinya setelahnya. Ada dua puasa sunat yang Rasul menggandingkan sabdanya yaitu dengan puasa Ramadan. Hadis yang pertama misalnya,
disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "summa atba'ahu sittan min Syawal," kemudian dia mengiringi puasa Ramadannya itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka dia seakan-akan berpuasa seperti setahun penuh. Ini yang pertama. Dua, saumu syahrus sabri. Ini hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu syahrus sabri, orang yang berpuasa di bulan sabar. Bulan sabar itu sebagaimana telah kita sampaikan di kajian Ramadan kita, itu nama lain dari bulan Ramadan. Karena banyak nama-nama lain dari bulan Ramadan seperti Syahrul Quran, kemudian Syahrul Muwasah, termasuk Syahrus Sabri. Jadi orang yang berpuasa di bulan sabar maksudnya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa salasati ayyamin min kulli syahr. Kemudian dia mengiringi puasa Ramadannya dengan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Maka ganjarannya saumud dahar, itu sama juga dia dengan berpuasa setahun penuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dua puasa sunat ini Rasul gandengkan, Rasul hubungkan dengan siyamu fi syahri Ramadan, dengan puasa di bulan Ramadan. Tentu memiliki hikmah yang banyak bagi kita. Maka bagi kita semuanya harus mempersiapkan diri. Yang pertama, setelah bulan Ramadan itu insya Allah kita mampu puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena ganjarannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sama dengan berpuasa setahun penuh. Kalau itu senantiasa kita lakukan, maka sama halnya kita berpuasa sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, amalan yang kita lakukan mengiringi puasa Ramadan kita dengan puasa 3 hari di setiap bulan. Yaitu Nabi SAW menyebutkan di hadis yang lain, puasa setiap bulan 3 hari itu adalah puasa di tanggal salasata asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari ketika beliau ingin penjelasan dari Nabi bagaimana yang disebut dengan puasa 3 hari setiap bulan. Nabi menjawabnya yaitu salasa asyrata, puasa pada setiap bulan itu di tanggal 13, wa arba'a asyrata, dan puasa di tanggal 14, kemudian berpuasa di tanggal 15 setiap bulan di tahun Hijriah atau hitungan Qamariyah, yaitu bulan Islam mulai dari bulan Syawal. Misalnya kalau kita puasa di permulaan Syawal itu 6 hari, maka kita bisa melanjutkan puasa juga tanggal 13, 14, 15, atau disebut juga dengan puasa ayyamil bid, yaitu puasa pada bulan putih atau bulan itu menjelang purnama. Maka ini mudah-mudahan menjadi amalan kita di bulan-bulan selanjutnya setelah bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa makna orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal atau orang yang berpuasa 3 hari setiap bulan mengiringi puasa Ramadannya itu sama dengan saumud dahar, berpuasa itu 1 tahun. Makna yang pertama disebutkan oleh para ulama,
yaitu sisi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengiringi puasa Ramadannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal atau puasa 3 hari di setiap bulan, itu sama dengan orang itu telah berpuasa sepanjang tahun. Itu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak puasa sepanjang tahun tersebut. Dan tidak boleh kita puasa tanpa berbuka, puasa terus menerus sepanjang tahun, itu nggak boleh. Tapi orang yang mengiringi puasa Ramadannya dengan puasa sunat ini, maka diberikan pahala sama dengan puasa sepanjang tahun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang kedua, orang yang berpuasa seperti itu maknanya adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya di sepanjang tahun, baik segi sikapnya maupun kesiapannya dalam berbudaya imsak, budaya menahan diri dalam hidupnya. Dia akan senantiasa mampu mengontrol emosinya. Dia akan senantiasa mampu untuk menjaga batas-batas sebagaimana dia menjaga batas itu di bulan Ramadan. Jadi menjadi sebuah kebiasaan dalam hidupnya, insya Allah bisa mengontrol dirinya sebagaimana dia kontrol di bulan Ramadan. Sebagai contoh misalnya kita sampaikan, di bulan Ramadan itu seseorang itu bisa menahan tutur katanya. Di bulan Ramadan itu bisa menahan amarahnya. Bahkan apabila seseorang itu diprovokasi oleh orang lain di bulan Ramadan, dicaci dia, dimaki, kemudian ingin memukulnya, maka dia sanggup mengucapkan kata-kata yang indah, yaitu inni shaimun atau ana shaim, saya itu orang yang berpuasa. Ini adalah sebuah budaya menahan diri dari provokasi dari pihak-pihak luar. Dan ini yang diinginkan dengan puasa yang mengiringi puasa fardu ini, bisa menjadikan diri kita itu bisa menahan diri, sifat dan sikap kita dalam hidup sebagaimana itu yang terjadi di bulan Ramadan. Sungguh mulia ketika kita mengamalkan amalan yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal soleh kita. Kalau itu belum kita lakukan di tahun sebelumnya, tapi kalau sudah kita lakukan, misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal, rutin kita lakukan sepanjang tahun misalnya, mudah-mudahan kali ini puasa 6 hari di bulan Syawal kita menjadi puasa terbaik. Kalau dulu kita belum sanggup atau belum rutin puasa 3 hari di setiap bulan, maka insya Allah di tahun ini kita upayakan itu bisa. Kalau kita belum sanggup dua-duanya, belum sanggup puasa 6 hari di bulan Syawal ditambah dengan 3 hari setiap bulan, minimal salah satu dari 2 puasa sunat yang mengiringi puasa fardu ini, itu kita lakukan sebagai latihan bagi kita untuk peningkatan amal soleh kita di bulan setelah bulan Ramadan berakhir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkenaan dengan hikmah besar dari amalan sunat yang kita kerjakan ini yang mengiringi puasa fardu kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam satu hadis, saumu syahris sabri, orang yang berpuasa di bulan sabar, bulan Ramadan, wa salasati ayyamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari di setiap bulan, yudhibna waharas sadri, puasa ini mampu menghilangkan waharas sadri, atau di riwayat yang lain saya lihat disebutkan wa'aras sadri. Maknanya disebutkan oleh para ulama, waharas sadri itu adalah dia mampu menghilangkan pada dirinya, di dalam dadanya, yaitu penyakit ghillun wa hiqdun, yaitu penyakit
Ghil, para ulama memberikan arti, kalau kita terjemahkan ghillun itu adalah benci yang diiringi dengan pengkhianatan terhadap saudara. Kita membenci seseorang karena kita benci dia, kita tidak cintai, kita tidak senangi dia, maka kita membuktikan benci kita itu dengan mengkhianati dirinya, yang membuat saudara kita itu tercurangi atau terpasung hak-haknya. Bagaimana maksudnya ghil ini? Seseorang yang memiliki penyakit yang ada di dadanya, yaitu penyakit kebencian terhadap saudaranya, yang kebencian itu akan membuahkan saudaranya ini tercurangi, baik itu tentang kedudukannya, karena tayo bengeh mesti kepada sirara urang, maka di saat urangnya na kedudukan, na jabatan, maka tamita cara agar jabatan itu bisa runtuh, bisa bisa terkhianati dia, walaupun dia tidak memiliki kelemahan dan kesalahan dan cocok menjabat di bidang itu. Kalau kita sudah benci kepada seseorang, maka ketika orang itu bagus kehormatannya, dihormati dan dimuliakan oleh banyak orang, maka kita berusaha untuk mencuranginya dengan meruntuhkan reputasinya, agar orang-orang itu benar-benar tidak menghormati dan menghargai serta memuliakan dia. Nah, ini adalah sifat yang timbul di dalam dada, yang sifat ini cenderung kepada kejelekan. Maka sifat ini akan sembuh, kata Nabi SAW, yaitu dengan melakukan puasa 3 hari di setiap bulan itu, yang mengiringi puasa ini dengan puasa Ramadannya. 2, yaitu hiq, ha, qaf, dal. Bagaimana penyakit ini? Penyakit ini adalah penyakit hasad, iri hati, juga dekat maknanya dengan dengki. Tapi penyakit hasad ini yaitu penyakit yang punya keinginan agar orang lain itu yang memiliki nikmat itu jatuh kepadanya. Kalau ghillah tadi, dia ingin mencurangi orang tersebut sehingga dia runtuh, walaupun jabatan itu tidak jatuh kepadanya. Tapi kalau hiq ini, itu dekat dengan hasad namanya, dia menginginkan saudaranya habis nikmat yang ada padanya berupa jabatan, kehormatan, status sosial dan lainnya, tapi itu berpindah kepadanya. Ini adalah kedengkian yang mungkin lebih dalam daripada ghillah tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 2 penyakit ini itu bisa meruntuhkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita. 2 penyakit ini merupakan sumber kejelekan yang nyata yang dapat kita lihat dalam kehidupan. Makanya para ulama menyebutkan sifat hiq ini itu adalah sifat yang bisa membuat huru-hara yang besar dalam kehidupan. Kenapa itu terjadi? Dia tidak ingin orang lain itu mendapatkan nikmat yang lebih daripada dirinya. Sehingga dengan ada nikmat yang datang dari saudaranya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya, maka dia memusuhi dan membenci dirinya. Nabi SAW mewanti-wanti kita. Kata Nabi SAW, wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Cara untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita, untuk menjaga kerukunan antar umat ini, menjaga kerukunan dalam sebuah desa, sebuah organisasi dan lainnya, ada 3 sifat yang harus kita buang. Yang pertama yaitu kedengkian, sifat hasad. Yang kedua, kemarahan,
emosi. Kemudian yang ketiga, saling membelakangi, saling peleh orang lain, saling menganggap remeh, dan tidak mau mengindahkan kata-kata, omongan dan nasihat dari orang lain. 3 sifat ini penghambat ukhuwah Islamiyah. Dan 3 sifat inilah yang membuat orang yang sama-sama di dalam Islam itu saling bermusuhan. Kita lihat di sebuah daerah, kalau memang 3 sifat ini subur, maka ini akan membuat masalah besar. Bisa jadi satu saf salat berjamaah di masjid, tapi hatinya itu jauh. Kenapa? Sikap egoisme yang tinggi, saling benci kepada orang lain ketika orang lain mendapatkan jabatan. Ada saja kelemahan yang dikritisi, yang itu tidak pantas untuk dikritisi, yang pantas didukung atau dinasihati ketika ada kelemahan. Tapi keinginannya agar jabatan itu runtuh dari saudaranya, itu kembali kepadanya. Yang menyebabkan dalam lingkaran sosial di masyarakat tidak tentram, dalam lingkaran politik tidak nyaman, dalam masalah jabatan pemerintahan birokrasi tidak tertib. Itu karena persoalan ini yang terjadi karena jiwa orang-orang yang beriman hari ini. Kita di Aceh mayoritas muslim, itu karena tidak ada sifat lapang dada kepada saudaranya. Yang ada adalah kedengkian dan permusuhan, yang dilihat saudaranya itu dari sisi negatifnya, tidak ingin mensupportnya. Maka sifat ini akan hilang ketika seseorang itu mampu mengamalkan, mengiringi puasa fardunya dengan puasa sunat setelahnya. Salah satunya yaitu puasa 3 hari di setiap bulan di Ayyamil Bidh. Yang kedua, kata para ulama, penyebab hasad ini, kedengkian, itu karena ambisi dan keserakahan dalam hidup. Ambisi yang besar, kemudian dia serakah, ingin apapun itu ke dirinya. Apapun yang dia lihat sebuah kenikmatan, sebuah kesenangan, itu kalau bisa semua untuk dirinya. Padahal dia sudah memiliki mungkin 99 nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Saudaranya punya 1 nikmat saja, dia ingin saudaranya itu hilang nikmat yang 1 itu, berpindah kepadanya menjadi 100%. Ini adalah keserakahan yang terjadi. Ketiga, kata para ulama, orang yang dihinggapi penyakit hasad pada dirinya itu karena lemah imannya. Semakin seseorang itu memiliki kedengkian di hatinya, maka amalannya itu akan habis terkikis. Makanya Nabi SAW menyebutkan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan hasad ini, kata Nabi SAW, karena hasad itu akan memakan segala amal-amal kita, sebagaimana api itu mudahnya memakan kayu yang kering. Kayu bakar itu mudah sekali dimakan api. Begitu amal kita yang kita kerjakan itu bisa hilang dengan penyakit hasad ini. Makanya Nabi SAW ketika Nabi SAW menyebutkan, memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari sahabatnya, kata Nabi SAW, di sini riwayat Imam Ibnu Majah, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayyun nasi afdal? Wahai Nabi, manusia yang bagaimana yang terbaik di dunia ini? Kata Nabi SAW, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang terbaik itu, kata Nabi, yaitu orang yang makhmumul qalb wa saduq al-lisan. Sahabat ini yang bertanya tadi, ketika dijawab oleh Nabi seperti itu, langsung menimpali, wahai Rasul, saduqul lisani na'rifuhu. Wahai Nabi, lisan yang saduq itu kami paham, lisan yang benar itu kami paham, wahai Nabi, yaitu lisan yang lurus, lisan yang baik, lisan yang terjaga dari berbagai macam kesalahan dan kedustaan. Kemudian fama makhmumul qalbi, wahai Rasul,
Apa itu makhmumul qalbi? Kami enggak paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makhmumul qalbi itu at-taqiyyun naqi, yaitu orang yang takwa lagi bersih jiwanya. Jadi puasa Ramadan menjadikan seseorang itu menjadi insan yang bertakwa kalau puasanya benar. Kemudian an-naqi, dan membersihkan jiwanya. Nabi menjelaskan bagaimana orang yang taqiyun naqi itu, kata Nabi, la isma fihi, urang yang minim tad desa. Wala baghya, orang yang tidak suka membangkang. Urang yang hana galak pegat kemaksiatan. Urang yang hana egois atau sombong. Kemudian wala ghilla, urang yang gadah sifat curang, ingin mencurangi saudaranya karena kedengkian. Kemudian wala hasada, urang yang hana ingin gadah nikmat dari saudara ke agar mutamah ke goanya nikmat. Nah, orang yang at-taqiyun naqi, yaitu orang yang seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urang yang di desa, urang yang hana membangkang perintah agama, orang yang hana curang atau tidak ghish, orang yang tidak hasad kepada saudaranya. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang afdalun nas, menjadi orang yang terbaik, terutama yang menyampaikan. Saya secara pribadi selalu belajar, walaupun mungkin susah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi, kemudian keluarga dan juga masyarakat. Maka kita mencoba sedikit demi sedikit untuk bisa mengikis sifat-sifat jelek pada diri kita, sehingga pada diri kita itu menjadi at-taqiyyun naqi, orang yang bersih jiwanya dari dendam, dari hasad, dari iri hati, dari bermusuhan dengan sahabatnya, dan kecurangan serta pengkhianatan dalam hidupnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kita sampaikan di kajian bulan Ramadan kita secara detail. Pada malam ini kita review kembali sedikit di ujung dari kajian kita tentang hadis dari Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di tengah sahabat-sahabatnya yang mulia, termasuk Anas bin Malik di dalamnya, yang didoakan oleh Nabi keberkahan hidupnya, panjang umurnya, kemudian bagus keluarga dan keturunannya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat yang lain. Nabi mengatakan, akan datang di tengah kita nanti seorang penghuni surga, kata Nabi. Sahabat heran dan penasaran siapa yang akan datang. Ternyata hanya seorang laki-laki yang tidak dikenal dan terkenal. Dia tidak terkenal, dia tidak dikenal dengan baik di kalangan para sahabat. Dia yang datang. Kemudian di hari yang kedua Nabi sampaikan hal yang sama. Ketika duduk dengan para sahabat, akan datang di tengah-tengah kita seseorang yang calon penghuni surga. Sahabat melihat lagi, yang datang itu adalah orang yang sama. Di kali yang ketiga, Rasul sampaikan kalimat yang sama, akan datang di tengah-tengah kita seorang calon penghuni surga. Ternyata ketika disaksikan oleh para sahabat, yang datang adalah orang yang datang di hari yang pertama, di hari yang kedua. Abdullah bin Amr bin As penasaran, siapa orang ini sebenarnya? Apa amal yang dilakukan yang istimewa? Maka beliau ingin melihat amalnya dengan berkunjung ke rumahnya, meminta untuk nginap selama 3 hari 3 malam. Ingin melihat apa saja yang dilakukan di malam dan siang hari. Ketika dilihat 3 hari 3 malam, di malam hari dia tidak salat tahajud, hanya banyak berzikir saja. Di siang hari juga tidak ada amalan yang istimewa yang dia lakukan. Di hari yang ketiga dia pamit kepada seseorang ini yang disebut oleh Nabi calon penghuni surga. Kemudian sebelum dia pamit, dia ceritakan sebenarnya keinginannya datang ke rumah seorang laki-laki ini agar Abdullah bin Amr ini melihat amal apa yang terbaik.
tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari laki-laki tadi. Maka ketika Abdullah bin Amr ini ingin pulang, maka laki-laki ini menyampaikan, amal yang aku lakukan itu sebagaimana yang engkau lihat pada diriku, tidak lebih. Begitulah keseharianku. Hanya saja kata beliau, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan. Akan tetapi perlu engkau ketahui, aku tidak memberi ruang dalam diriku ini untuk curang terhadap orang-orang yang beriman. Dalam bidang apapun, dia tidak memberikan ruang di jiwanya untuk berbuat curang kepada orang-orang yang beriman, baik niatnya maupun tindakannya. Yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyah, dan aku tidak pernah iri dan dengki kepada seorang pun yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ternyata dua sifat ini, kata Abdullah bin Amr, inilah yang Rasul sampaikan, engkau itu calon penghuni surga. Dan sifat ini, yang dua ini, itu sulit kami lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ternyata untuk masuk ke surga Allah itu bukan dengan amalan-amalan yang besar yang kita lakukan, yang bisa jadi tidak bisa kita emban, yang bisa jadi tidak mampu kita lakukan, tetapi lakukanlah amalan-amalan terbaik di dalam Islam, yang amalan itu ternyata mampu mengantarkan kita kepada surga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalannya yaitu bersih jiwa kita, takwa diri kita, dan cara menggapai itu dengan mengiringi puasa fardu kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, juga berpuasa 3 hari di setiap bulan, dan kita upayakan semampu kita insyaallah, sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan sehingga ketika kita kembali kepada Allah menjadi orang-orang yang bersih jiwa, diridhai dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.